Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Profesor Sodri, Presiden Amri, Fakultas Kisani, yang Kauli, Salam sejahtera dan salam strategik untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bapak Semua, dosen dan Kaprodi S1 Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Selatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan di dosen untuk Tridharma Perguruan Tinggi PDDUK TPT pada bagian pengajaran. Tujuan empat ini sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Sebagai dosen, saya mengampu beberapa mata kuliah. Pada mata kuliah pengantar bisnis, kewirausahaan, manajemen pemasaran, manajemen SDM, manajemen strategi, bisnis kreatif, manajemen risiko keuangan, dan bisnis experience. Selain mengajar di prodi kewirausahaan, saya juga mengajar di prodi lain di lingkungan Universitas Muhammadiyah Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan gambaran lengkap mengenai mata kuliah manajemen strategik, mulai dari deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, pokok bahasan, metode pengajaran, hingga sistem evaluasi penilaian. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah manajemen strategik merupakan mata kuliah inti dalam bidang manajemen yang mempelajari bagaimana organisasi merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi strategi untuk mencapai jangka panjang dan keunggulan bersaing. Mahasiswa akan dibekali dengan keterampilan analitis dan konseptual dalam mengambil keputusan strategis yang berdampak pada keseluruhan organisasi. Capaian pembelajaran. Pada pembelajaran ini, yaitu yang pertama, menjelaskan konsep dan prinsip dasar manajemen strategik, menganalisis lingkungan menggunakan SWOT, kemudian merumuskan strategi, menerapkan strategi, melakukan evaluasi, dan pengendalian strategi. Pokok bahasan pada mata kuliah ini yaitu pengantar manajemen strategik, pentingnya visi misi tujuan, kemudian analisis lingkungan sebagai eksternal, kita membaca peluang dan ancaman. Kemudian analisis internal, kita bahas tentang kekuatan dan kelemahan, rumusan strategi. Kemudian metode pembelajaran pada mata kuliah manajemen strategik, yaitu yang pertama ceramah interaktif untuk menjelaskan teori dasar dan konsep manajerial. Kemudian kedua, studi kasus agar mahasiswa menganalisis strategi perusahaan nyata. Yang ketiga, diskusi kelompok untuk membangun kemampuan berpikir dan kolaboratif. Yang keempat, presentasi dan reply untuk melatih komunikasi strategis. Yang kelima, evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada sebuah tugas mingguan untuk mengevaluasi. Yang kedua, ujian tengah semester. Yang ketiga, proyek kelompok. Yang keempat, ujian akhir semester. Yang kelima, partisipasi aktif dalam diskusi dan presentasi. Pada komponen penilaian, yang pertama ada tugas individu sebanyak 20%, kemudian partisipasi diskusi 10%, ujian tengah semester 20%, kemudian proyek studi kasus 25%, dan ujian akhir semester 25%. Mata kuliah manajemen strategik tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga membentuk pola pikir strategis yang kritis dan adaptif. Kemampuan ini sangat dibutuhkan dalam dunia kerja yang dinamis dan penuh tantangan. Mari kita jalani proses pembelajaran ini dengan semangat dan disiplin dan rasa ingin tahu yang tinggi. Demikian deskripsi yang saya paparkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat siang semuanya. Oke, alhamdulillah kita pertemuan kali ini untuk pertemuan yang kedua kita akan bahas bagaimana konsep dasar manajemen strategik. Pada pemaparan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana pengertian manajemen strategik, kemudian tantangan dan dampak global, dan selanjutnya studi kasus manajemen strategik tentang model manajemen strategik. Dalam sebuah perusahaan, manajemen strategik ini sangat penting dan harus dilakukan oleh perusahaan agar manajemen strategik tersebut perusahaan agar bisa mencapai sebuah tujuan yang sesuai dengan diciptakan, agar perusahaan tersebut bisa maju. Kemudian pengertian manajemen strategik adalah proses penyusunan, implementasi, dan evaluasi keputusan-keputusan strategis yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan jangka panjang ini. Proses ini mencakup analisis internal dan analisis eksternal berupa strategi, pelaksanaan strategi, serta evaluasi dan pengendalian strategi. Kemudian manajemen strategik di sini menurut para ahli yaitu seni dan ilmu penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi keputusan yang dimana fungsinya ini saling memungkinkan organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan pengertian yang kedua yaitu manajemen strategik adalah seperangkat keputusan dan tindakan manajerial yang menuntun kinerja jangka panjang perusahaan. Jadi sebuah perusahaan menentukan proyeksi jangka panjang perusahaan tersebut ke depannya mau bagaimana, profitnya mau seperti apa, kemudian keuntungannya mau dicapai berapa tahun. Dan selanjutnya pengertian yang ketiga, manajemen strategik adalah proses yang mengarahkan organisasi dalam menentukan tujuan, mengembangkan kebijakan dan rencana untuk mencapai sebuah tujuan tersebut, serta mengalokasikan sumber daya untuk mengimplementasikan. Jadi manajemen strategik itu pada dasarnya yang pertama menentukan sebuah visi. Visi adalah tujuan yang akan dicapai. Sedangkan visi itu bisa tercapai apabila ada misi. Misi adalah cara untuk mencapai sebuah visi tersebut. Ketika visinya bagus, namun misinya tidak bagus untuk mencapai sebuah strategi tersebut, maka visinya tidak akan tercapai. Maka di sini manajemen strategi ini salah satu mata kuliah yang akan membahas tentang bagaimana visi yang baik ke depan, kemudian cara untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Kemudian di sini tujuan manajemen strategik yang pertama menentukan arah jangka panjang organisasi atau perusahaan. Ketika perusahaan atau organisasi ini mau dibawa kemana, ya, sehingga tidak terombang-ambing antara ya atau tidak, antara maju atau tidak. Ini yang pertama, menentukan sebuah arah jangka panjang. Kemudian yang kedua, menciptakan keunggulan bersaing. Dalam arti perusahaan tersebut keunggulannya dibandingkan dengan perusahaan yang lain itu apa? Agar apa? Agar perusahaan ini mampu bersaing di kancah nasional maupun di kancah global. Kemudian selanjutnya yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Jadi ketika perusahaan tersebut ingin memaksimalkan sumber daya, ingin mencapai sebuah efisiensi dan efektivitas dalam operasional, entah itu produksi, entah itu pemasaran dan sebagainya, ini harus menggunakan sebuah manajemen strategik. Kemudian yang kedua, menyesuaikan organisasi dengan perubahan lingkungan. Karena dalam manajemen strategik itu ada yang namanya pengaruh. Yang pertama pengaruh internal, yaitu pengaruh dari dalam organisasi sendiri atau dalam perusahaan sendiri. Kemudian yang kedua pengaruh eksternal, ini pengaruh dari luar. Kemudian tahapan dalam manajemen strategik. Yang pertama
kita coba merumuskan strategi. Kemudian yang kedua, ya dalam dalam perumusan sini, dalam perumusan kita melihat yang pertama yaitu analisis eksternal. Analisis eksternal ini bisa dilihat dari peluang dan ancaman. Ketika perusahaan atau organisasi bisa melihat peluang ke depannya, kemudian ancaman yang akan menggoyahkan perusahaan tersebut itu seperti apa. Dan yang kedua, ada analisis internal. Ada analisis internal. Analisis internal ini terdiri dari kekuatan dan kelemahan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, menentukan visi misi, tujuan dan strategi perusahaan. Yang kedua, implementasi strategi, yaitu bagaimana perusahaan tersebut bisa mengorganisasi sumber daya manusia. Dalam perusahaan, sumber daya manusianya itu berupa karyawan. Karyawan di sini ada yang namanya dibagi menjadi 3. Yang pertama middle, yang kemudian ada pimpinan, kemudian ada bawah yang pelaksana, ya, ada pimpinan, kemudian ada top manajerial, kemudian middle, kemudian pelaksana. Ini pada sumber daya manusia. Kemudian selanjutnya pengembangan struktur organisasi dan kebijakan organisasi tersebut. Kemudian selanjutnya ada evaluasi dan pengendalian strategi. Di sini evaluasi, kita sudah menentukan arah, sudah menentukan tujuan, sudah menentukan langkah. Namun ketika tidak ada evaluasi, itu juga percuma. Karena evaluasi di sini yang pertama menilai kinerja karyawan, ya, atau menilai kinerja perusahaan tersebut. Yang kedua, mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Ketika kontrol sudah terjadi, maka tindakan-tindakan apa untuk menyelamatkan sebuah perusahaan. Yang selanjutnya ini proses manajemen strategi, yaitu yang pertama ketika kita sudah menganalisis lingkungan. Analisis lingkungan itu terdiri dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal yang dipengaruhi oleh peluang, kemudian ancaman. Kemudian internal itu kekuatan yang ada pada perusahaan tersebut. Kemudian merumuskan, setelah merumuskan, menerapkan, kemudian mengevaluasi dari strategi tersebut. Sini ada studi kasus. Ya, sampai sini ada yang mau tanya? Sini ada tanya? Silakan, tidak? Apa saja contoh kasus penerapan manajemen strategi pada perusahaan? Oke, ini kita lihat pada studi kasus, ya, yang transformasi strategi. Kita melihat PT Telkom Indonesia, ya, yang dimana PT Telkom ini untuk penerapannya memiliki pertama latar belakang. PT Telkom Indonesia Persero adalah perusahaan telekomunikasi negara yang dulunya sangat bergantung pada layanan telepon rumah. Telepon rumah di sini, namun dengan berkembangnya teknologi, perubahan konsumen yang beralih ke layanan digital. Dulu kita lihat di rumah-rumah menggunakan telepon yang menggunakan kabel. Namun sekarang sudah menggunakan alat telekomunikasi yang sangat mudah, yang sering kita bawa, yaitu berupa ponsel. Kemudian selanjutnya, beralih ke layanan digital dan internet, Telkom harus melakukan perubahan strategi. Ketika Telkom tidak melakukan perubahan strategi, maka PT Telkom ini akan kalah bersaing dengan perusahaan yang lain. Sedangkan penerapan strateginya, yang pertama perumusan strategi. Perumusan yang pertama analisis lingkungan eksternal, peluangnya, pertumbuhan pengguna internet dan digitalisasi ini sangat cepat sekali.
Kemudian yang kedua, ancaman kompetitor selain PT Telkom, banyak kompetitor ya seperti penyedia-penyedia yang lain seperti WhatsApp, Netflix dan lain sebagainya ini semakin berkembang. Maka ketika PT Telkom tidak melakukan strategi secara otomatis dia akan terancam digeser oleh para pesaingnya. Kemudian selanjutnya kita lihat analisis internal. Kekuatan PT Telkom memiliki infrastruktur jaringan yang luas, brand kuat, modal besar. Ya, ini menjadi sebuah kekuatan internal. Kemudian kelemahannya tergantung pada layanan tradisional karena masih menggunakan kabel, ya, dan kabel tersebut dalam arti harus nempat di rumah, tidak bisa dibawa ke sana kemari. Ini masih menggunakan tradisional. Maka PT Telkom ini menentukan sebuah tujuan strategi, yaitu menjadi digital telco, bukan hanya perusahaan telekomunikasi. Ya, kemudian yang kedua, implementasi strateginya yang dilakukan oleh PT Telkom. Yang pertama, mengembangkan layanan digital seperti IndiHome, kemudian My Telkomsel, kemudian ekosistem digital bisnis. Jadi sekarang PT Telkom itu beralih pada WiFi dan sebagainya. Kemudian kedua, melakukan investasi besar dalam center, kemudian pada big data. Dan selanjutnya, yang ketiga, mendirikan anak perusahaan seperti Telkomsel Digital, kemudian Magnet untuk fokus pada inovasi digital. Maka PT Telkom tersebut ketika dia stagnan, ya tidak berubah, tidak melakukan strategi, dia akan tenggelam, ya dia akan tergerus dengan perubahan zaman, kemudian dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini ada sebuah evaluasi pengendalian yang dilakukan oleh PT Telkom tersebut. Yang pertama, memonitor pendapatan dari segmen digital yang terus meningkat setiap tahunnya. Kemudian yang kedua, mengubah struktur organisasi untuk lebih agile dan mendukung inovasi. Kemudian yang ketiga, melakukan review tahunan terhadap pencapaian target, melakukan penyesuaian strategi. Jadi ketika setiap tahun targetnya ini dievaluasi apakah sudah mencapai target atau belum mencapai target. Ini contoh dari PT Telkom. Kemudian hasil yang telah dilakukan strategi oleh PT Telkom yaitu kontribusi pendapatan dari sektor digital meningkat. Ini dan signifikan. Kemudian selanjutnya Telkom dikenal tidak hanya sebagai penyedia telepon dan internet, tapi juga pemimpin ekosistem digital di Indonesia. Kemudian selanjutnya lebih kompetitif menghadapi perubahan teknologi dan persaingan global. Ini contoh pada PT Telkom. Paham, Pak? Oke, sampai sini ya. Ketika kita berbicara studi kasus, kemudian biar lebih paham lagi, kita berbicara tentang studi kasus strategi global Toyota. Kita berbicara tentang motor brand merek mobil yang dimana brand merek mobil tersebut sudah global, yaitu kita berbicara tentang Toyota Motor. Toyota Motor salah satu produsen mobil terbesar di dunia, dikenal karena kualitas, efisien, dan inovasi Toyota menghadapi berbagai tantangan global. Persaingan ketat, regulasi emisi, tren mobil listrik, dan digitalisasi otomotif. Kemudian di sini Toyota Mobil, ya, penerapan manajemen strateginya itu yang pertama merumuskan eksternal, yaitu peluang. Peluangnya apa? Permintaan kendaraan ramah lingkungan meningkat. Kemudian kemajuan teknologi yaitu EF, AI, dan self driving. Ya, ini menjadi sebuah kemajuannya. Kemudian ancaman regulasi emisi makin ketat di Eropa dan Amerika. Kemudian selanjutnya munculnya kompetitor baru seperti mobil-mobil listrik yang lain, seperti Tesla dan yang lainnya.
Kemudian analisis internal, ya, kekuatan yang dilakukan oleh PT Toyota tersebut, reputasi global dan brandnya sudah kuat. Kemudian sistem produksi Toyota, ya ini sudah efisien, akan tetapi walaupun sudah perusahaan besar, ini memiliki sebuah kelemahan. Kelemahannya apa? Kurang agresif dalam pengembangan IF, ya, dibanding dengan pesaing awalnya, ya. Karena ini kita harus menganalisis internal dan eksternal. Kemudian tujuan strateginya menjadi pemimpin dalam keadaan elektrifitas, ya, yang hybrid, kemudian tetap mempertahankan efisien produksi dan kepuasan pelanggan. Dan selanjutnya implementasi Toyota yang nyata itu pertama peluncuran kendaraan ramah lingkungan. Maka Toyota mengeluarkan Toyota Prius hybrid. Dan selanjutnya Innovazionic hybrid, yaitu di sini perpaduan antara mobil listrik dan mobil bahan bakar. Dan selanjutnya investasi besar, ya. Kemudian analisis strategik, yaitu bermitra dengan Panasonic untuk baterai dan perusahaan teknologi untuk otomasi driving. Dan transformasi budaya perusahaan, percepatan proses inovasi, adaptif, agile, dan development. Kemudian ada sebuah evaluasi. Evaluasinya menetapkan target tahunan, penjualannya itu seperti apa, kemudian penjualan dari hybridnya seperti apa, kemudian memonitoring perkembangan pasar, regulasi global, kemudian melakukan penyesuaian roadmap teknologi sesuai dengan kompetitor, dan hasil strateginya itu Toyota tetap menjadi pemimpin global dalam menjual mobil hybrid, berhasil menjaga efisiensi dan kualitas produk sambil berinovasi, kini bersaing di IMF dengan peluncuran lini mobil listrik baru. Ini salah satu kasus mobil. Kemudian selanjutnya ada tugas kelompok, ya, kasus strategi manajemen. Silahkan kita bagi 4 kelompok, ya, 4 kelompok. Silahkan saling kelompok berdiskusi. Ya, yang pertama, bagaimana penerapan strategik di PT Pertamina, kemudian PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), kemudian PT Indofood Sukses, kemudian PT Unilever. Silakan kita bagi kelompok saling berbicara, saling ngobrol dulu dengan saling kelompoknya. Silakan saling ngobrol, saling ngobrol. Kelompok saling berdiskusi, ngobrol. Semua kelompok silakan mendiskusikan, ya. Nanti setelah didiskusikan seperti di atas tugasnya, itu seperti saya contoh tadi, ya, kasus strategi global Toyota. Nanti tulis latar belakangnya, kemudian penerapan manajemen strateginya, dan analisis eksternal, internal, kemudian strategi, kemudian aksi nyata tentang kemudian evaluasi dan hasil strateginya itu seperti apa nanti bisa dijelaskan. Oke, nanti minggu depan masing-masing kelompok nanti bisa menjelaskan dari hasil diskusi kelompoknya. Oke, waktu sudah habis. Kemudian
perkuliahan kita pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, kita akhiri perkuliahan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.